Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini akan dijelaskan sedikit latar belakang. Diplomasi adalah salah satu cara untuk meraih kepentingan nasional melalui diplomasi soft power, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kepentingan nasional dalam memperkuat kredibilitas Republik Indonesia di luar negeri dan peningkatan sumber daya manusia dapat tercapai. Tujuan peningkatan sumber daya manusia ini telah tercantum antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pembangunan Jangka Menengah RPJM tahun 2015 sampai 2019 menyatakan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Dalam kerangka ini, maka diplomasi pendidikan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam rangka membuka peluang untuk merealisir tujuan tersebut. Mengacu pada tujuan tersebut, selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan berbagai kegiatan kerjasama luar negeri, antara lain satu, mengirimkan pelajar, mahasiswa, staf, pengajar, tenaga pendidik Indonesia ke luar negeri. Dua, meningkatkan pemberian beasiswa pada mahasiswa asing. Tiga, melakukan Memorandum of Understanding. Yang keempat, mengikut sertakan para pejabat tinggi dalam berbagai forum internasional dan pertemuan dengan pihak asing. Kelima, menggalang kerjasama dalam publikasi riset dan ahli teknologi. Keenam, pelatihan dan pendirian sekolah untuk WNI di luar negeri. Serta yang ketujuh, memfasilitasi pertukaran kurikulum, double degree, and sister city. Baik, selanjutnya di materi ini akan dijelaskan mengenai diplomasi soft power, tinjauan, karakter, dan signifikan. Pembahasan tentang definisi dan makna dari diplomasi secara umum seringkali dikaitkan dengan proses, aktivitas, dan negosiasi yang dilakukan secara damai oleh suatu negara dalam menjalin hubungannya dengan negara lain, dengan maksud untuk mencapai tujuan nasionalnya. Diplomacy is possible coercion to promote the interests of the states and nation. Diplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukan dengan cara perang dalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermakna mempertemukan kepentingan yang berbeda di antara negara. Hitler menyatakan bahwa diplomasi itu adalah states have different interests and common interests have first to be identified by process of bargaining before any question for maximization of them can rise. Melalui diplomasi, maka kepentingan yang berseberangan mudah diidentifikasikan, dan sebaliknya kepentingan yang sama dapat dipertemukan sehingga terjalin kerjasama. Meski relevansi diplomasi sudah jelas dalam menunjang kepentingan nasional di forum internasional, namun sesungguhnya dalam ilmu hubungan internasional, teorisasi diplomasi ini dianggap tidak sepenuhnya berkembang. Upaya melakukan generalisasi terhadap praktek diplomasi ini sulit dilakukan karena aktivitas diplomasi sering dianggap sangat bervariasi, sekaligus paling tidak pasti dan sulit diprediksi. Keberhasilan berdiplomasi ditentukan oleh dimensi kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh negara yang dibedakan antara hard power and soft power. Materi selanjutnya mengenai tujuan dan peluang diplomasi pendidikan dan budaya Indonesia. Berbagai aktivitas yang terkait dengan luar negeri yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dapat dimaknai sebagai suatu bentuk diplomasi dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan nasional. Perhatian utama yang ditunjukkan kepada pendidikan karena pendidikan adalah sesungguhnya dimensi utama dari diplomasi budaya. Dampak yang diharapkan dari diplomasi budaya dan pendidikan ini secara langsung adalah melakukan internasionalisasi pendidikan, yaitu mengejar ketinggalannya dalam riset dan pendidikan, dan transformasikan bangsa Indonesia mampu melakukan aktivitas dalam bidang riset dan pendidikan setara dengan lembaga pendidikan di luar negeri yang telah mapan.
Tujuan dari diplomasi pendidikan saat ini juga terkait dengan pertimbangan prioritas nasional Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan terkait dengan tantangan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mulai tahun 2015, Asian Community mulai diberlakukan yang berarti akan terjadi persaingan yang lebih kompetitif dalam pasar tenaga kerja. Indonesia sangat berkepentingan untuk dapat bersaing dan memanfaatkan kemudahan yang terdapat dengan diberlakukannya Asian Community ini. Signifikansi diplomasi budaya yang mempunyai karakter kuat sebagai suatu diplomasi publik ini sesungguhnya akan melengkapi diplomasi yang bertipe formal, klasik, atau elitis yang biasanya berkaitan dengan isu politik dan keamanan. Tipe-tipe diplomasi seperti ini seringkali tidak menyentuh secara langsung hubungan dan kebutuhan masyarakat di kedua negara. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan detail mengenai kepentingan nasional Republik Indonesia terhadap Filipina. Terdapat berbagai pertimbangan strategis dan praktis untuk memperkuat kerjasama pendidikan dengan Filipina. Yang pertama adalah dikaitkan dengan tujuan untuk memperdalam hubungan bilateral. Meski hubungan antara Indonesia dan Filipina telah berjalan selama lebih dari setengah abad yang berupa The Treaty of Friendship tahun 1951 sampai 2011, bekerjasama dalam ASEAN sejak 1967, namun sampai tahun 2011 kedua negara ini belum mempunyai Memorandum of Understanding dalam bidang pendidikan. Artinya kerjasama kedua negara belum mempunyai payung kerjasama kedua pemerintahan. Berarti hal ini juga bisa diartikan bahwa sesungguhnya diplomasi pendidikan di level first track di antara kedua negara perlu lebih diperkuat guna memberikan kemudahan bagi publik di kedua negara untuk melakukan kerjasamanya dan mengambil manfaat dari kerjasama tersebut. Kemudian pertimbangan kedua adalah terkait dengan kepentingan Indonesia untuk memanfaatkan sistem pendidikan di Filipina. Sistem Indonesia di negara ini dianggap mempunyai reputasi yang baik di tingkat regional dan global. Filipina menjadi rujukan pendidikan berbagai kawasan. Atase Pendidikan Adik RI di Manila menyatakan bahwa beberapa bidang ilmu di Filipina menjadi pilihan utama bagi mahasiswa asing, khususnya Indonesia, seperti bisnis, kedokteran, keperawatan, akuntansi, dan pendidikan pilot atau penerbangan dan sekolah pemeliharaan pesawat terbang. Pendidikan di Filipina juga umumnya dilakukan dengan bahasa Inggris yang bisa dimanfaatkan bagi pelajar Indonesia yang membutuhkan peningkatan bahasa Inggris. Pertimbangan berikutnya bagi Indonesia akan pentingnya untuk mengirimkan siswanya dan melakukan kerjasama di bidang pendidikan adalah diakuinya reputasi lulusan dari Filipina. Misalnya lulusan keperawatan dari negara ini dikenal mempunyai reputasi global, yaitu dapat diterima bekerja di hampir semua negara di dunia. Hal ini dikarenakan pendidikan keperawatan dan farmasi di Filipina mempunyai sistem board exam yang sangat bagus. Hal ini seperti yang ingin ditiru dan dipelajari oleh Indonesia dengan kerjasamanya. Dari kenyataan ini, Indonesia dapat mengambil manfaat dari MIU untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keperawatan yang saat ini banyak dibutuhkan di level nasional dan internasional. Demikian juga dengan bidang pertanian. Sudah lama Filipina diakui mempunyai institusi riset yang menonjol dan diakui dunia dalam bidang ini. Pendidikan pertanian adalah salah satu bidang yang sudah lama menjadi favorit bagi mahasiswa Indonesia di Filipina. Kemudian apalagi saat sekarang dengan isu ketahanan pangan global, maka dibutuhkan ahli-ahli pangan yang bisa membantu mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia sekaligus bersaing di level global seperti pengekspor komoditi pertanian. Dengan kesamaan topografi bagi Indonesia, belajar dari keunggulan Filipina di bidang pertanian ini akan lebih bermanfaat. Tidak hanya di bidang
pertanian saja, banyak sektor lain juga bisa disebutkan menunjukkan ketinggalan Indonesia dalam sumber daya manusia dibandingkan dengan Filipina. Tenaga kerja Filipina mendominasi lapangan kerja asing di Indonesia. Jauh lebih banyak tenaga kerja Filipina yang bekerja di Indonesia dibandingkan sebaliknya. Contohnya, banyak tenaga kerja Filipina bekerja sebagai guru, khususnya bahasa Inggris di sekolah internasional di Indonesia. Para profesional Filipina juga dikenal handal bekerja di berbagai perusahaan swasta ataupun perusahaan multinasional di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dengan masih banyaknya pengangguran di Indonesia ini, sementara warga asing seperti Filipina mendapatkan pekerjaan di Indonesia, menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa bangsa Indonesia tidak bisa bersaing bagi pekerjaan di tanah air sendiri? Baik, selanjutnya masuk ke materi pembahasan mengenai pelaksanaan diplomasi soft power Adikbud. Peran yang dilakukan oleh Adikbud Filipina dalam menjalin hubungan di bidang pendidikan dan kebudayaan di luar negeri adalah salah satu contoh untuk menggambarkan pelaksanaan diplomasi soft power. Tugas dan kewajiban yang dilakukan atase ini mempromosikan kebijakan negara sekaligus mempromosikan hubungan lebih baik dengan elit lokal. Adikbud berfungsi sebagai ujung tombak sekaligus pelaksana real di lapangan dalam menjalankan diplomasi soft power di negara yang menjadi wilayah akreditasinya. Diplomasi yang dilakukan oleh Adikbud mempertimbangkan prioritas nasional Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Hal ini demi kepentingan meningkatkan kompetisi Indonesia. Dalam hal melaksanakan diplomasi yang berjalan dua arah adalah sangat penting, bukan hanya berpijak pada pendekatan yang rasional, tapi juga pendekatan yang mengutamakan common interest. Kepentingan nasional adalah yang utama, tapi kerjasama tersebut tidak akan berkesinambungan apabila pihak tuan rumah tidak mendapat keuntungan yang memadai. Masuk ke materi terakhir mengenai tantangan diplomasi oleh Adikbud. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan diplomasi soft power Republik Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Adikbud meliputi natur kerjasama, masalah keuangan, administratif, dan kapasitas personal. Kerjasama yang melibatkan dua negara tidaklah mudah karena terkait dengan perbedaan kepentingan dan prioritas nasional. Tidak bertemunya kepentingan nasional kedua negara atau tidak merasa mendapatkan manfaat sesuai yang diharapkan menyebabkan kerjasama tidak maksimal. Contohnya MOU antara untuk perguruan tinggi di level pemerintah belum terrealisir karena tidak ada persamaan kepentingan antar pemerintah atau departemen. Juga terdapat hambatan teknis, yaitu pemegang kunci pendidikan di Filipina tidak tunggal seperti di Indonesia yang hanya dipegang Kemendikbud. Sementara di Filipina di bawah kendali berbagai institusi seperti Department of Education, Commission on Higher Education, dan Technical Education dan Skill Development Authority. Prosedur yang berbeda antar negara perlu dipahami sebelum MOU tersebut ditawarkan. Bahkan setelah MOU atau MOU telah disetujui dan berakibat pada keharusan untuk melakukan implementasinya, mewujudkan kerjasama tersebut bisa terkendala. Dalam kasus kerjasama Indonesia Filipina masih banyak MOU yang tidur. Salah satunya dikarenakan tidak adanya persamaan minat di tingkat. Tantangan berikutnya adalah terkait dengan karakter yang dibutuhkan oleh seorang atase. Atase diharapkan mampu berkoordinasi dan berhubungan dengan berbagai level secara langsung. Dibutuhkan figur yang mempunyai keahlian public relation yang sesuai. Idealnya kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh atase adalah sesuai dengan kondisi wilayah tugas kerja. Contohnya, seorang atase pendidikan dan kebudayaan di Manila tidak hanya mampu berbahasa Inggris dan juga bahasa nasional Tagalog, serta memahami budaya dan karakter setempat tersebut. Hal ini akan memudahkan atase untuk bekerja khususnya dengan masyarakat lokal setempat. Demikian yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.